Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melena Sari Putri Cahyani dengan NIM 121124110100. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 1 sesi 7 pada mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Mengenai materi analisis kritis konflik Dayak dan Madura di Sampit pada tahun 2001 sampai 2002. Dimulai dari studi kasus konflik antara warga adat Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001-2002. Lalu di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kota Waringin Timur termasuk Kota Sampit, terjadi konflik berskala besar antara komunitas Dayak dan pendatang Madura. Konflik ini berlangsung berulang kali dan menimbulkan ribuan korban, kerusakan harta benda, serta perpindahan penduduk. Konflik tidak semata soal etnis, tetapi dipicu oleh pesaing ekonomi, ketidakadilan sosial, stereotip budaya, dan kegagalan komunikasi antar kelompok. Oke, untuk slide selanjutnya, di sini bagian A, bagaimana konflik terjadi, faktor komunikasi lintas budaya sebagai pemicu konflik. Konflik Sampit sering dijelaskan sebagai konflik etnis, tetapi jika dilihat dari perspektif komunikasi lintas budaya, konflik ini sebenarnya merupakan kegagalan membangun ruang makna bersama antar kelompok budaya. Kedua kelompok hidup berdampingan secara fisik, tetapi tidak benar-benar saling memahami secara simbolik. Oke, untuk selanjutnya di sini ada perbedaan sistem nilai dan cara memaknai kehormatan. Hal ini jarang dibahas bahwa konflik bukan hanya benturan ekonomi, melainkan benturan cara memaknai harga diri dan kehormatan sosial. Bagi masyarakat Dayak, kehormatan komunitas sangat terkait dengan adat dan keseimbangan sosial. Lalu pelanggaran kecil dapat dianggap sebagai ancaman terhadap martabat kolektif, sedangkan dalam budaya Madura, harga diri sangat berkaitan dengan keberanian, ketegasan, dan kemampuan mempertahankan diri. Lalu respon langsung terhadap konflik dianggap bentuk menjaga kehormatan. Akibatnya, tindakan yang menurut satu kelompok biasa dapat dimaknai sebagai penghinaan serius oleh kelompok lain. Ini menunjukkan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan interpretasi simbol budaya, bukan sekedar perbedaan perilaku. Lalu untuk slide selanjutnya, di sini ada konflik dipelihara oleh memori budaya. Salah satu faktor penting yang sering diabaikan adalah kolektif memori atau memori kolektif. Konflik sebelumnya antar kedua kelompok tidak pernah benar-benar selesai secara emosional. Cerita kekerasan diwariskan secara lisan menjadi memori budaya yang hidup dalam komunitas. Akibatnya, setiap konflik kecil langsung dikaitkan dengan luka masa lalu. Masyarakat tidak merespon situasi saat ini secara objektif, tetapi melalui trauma kolektif. Dalam komunikasi lintas budaya, ini disebut historical prejudice, yaitu prasangka yang diwariskan antar generasi. Lalu, rumor lebih dipercaya daripada informasi resmi. Hal unik dalam konflik Sampit ini adalah masyarakat lebih mempercayai rumor dibanding komunikasi pemerintah. Mengapa? Karena komunikasi pemerintah dianggap jauh dan formal, sedangkan rumor berasal dari orang-orang yang dianggap bagian dari kelompok sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa kedekatan emosional lebih kuat daripada validasi informasi. Lalu dalam konflik budaya, trust communication lebih penting daripada official communication. Contohnya, isu pembunuhan atau penyerangan sering menyebar tanpa verifikasi. Lalu,
Cerita dilebihkan untuk membangun solidaritas kelompok. Rumor berubah menjadi alat mobilitas emosi massa. Lalu untuk slide selanjutnya bagian B, yaitu dampak terhadap komunikasi dan sosial. Dampak konflik terhadap hubungan antar kelompok. Poin A, terjadi diam sosial antar etnis. Dampak terbesar bukan hanya kekerasan fisik, tetapi munculnya social silence. Setelah konflik, orang berbicara lebih sedikit dengan kelompok-kelompok lain. Lalu interaksi menjadi formal dan penuh kewaspadaan. Lalu humor antara budaya hilang karena takut disalahartikan. Ini menarik karena perdamaian secara administratif belum tentu berarti komunikasi sosial sudah pulih. Secara nonverbal, jarak fisik meningkat, lalu ekspresi wajah lebih tertutup, kontak sosial menurun. Artinya, trauma konflik hidup dalam bahasa tubuh masyarakat. Untuk poin B, di sini ada identitas budaya menjadi benteng pertahanan. Biasanya identitas budaya digunakan untuk mempererat hubungan sosial, namun secara konflik, identitas berubah menjadi mekanisme pertahanan psikologis. Artinya, kami dan mereka menjadi semakin jelas, lalu solidaritas internal meningkat, tetapi empati eksternal menurun. Fenomena ini disebut intergroup polarization, yaitu penggunaan identitas kelompok akibat konflik. Yang menarik di sini, semakin takut suatu kelompok, semakin kuat mereka menunjukkan identitas budayanya. Lalu untuk poin C, di sini ada media tidak hanya melaporkan konflik, tetapi membentuk realitas konflik. Banyak media saat itu lebih fokus pada unsur kekerasan ekstrim dibanding proses sosial di balik konflik. Akibatnya, publik luar daerah melihat Dayak identik dengan kekerasan adat, Madura identik dengan konflik sosial. Padahal identitas budaya tidak hanya disederhanakan seperti itu. Media menciptakan simplifikasi budaya. Satu budaya sama dengan satu karakter. Ini berbahaya karena memperkuat stereotip nasional terhadap kelompok tertentu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada bagian C, yaitu recovery dan rekonsiliasi komunikatif. Proses pemulihan hubungan lintas budaya. Untuk poin A, di sini ada rekonsiliasi berhasil karena menggunakan bahasa budaya bukan bahasa politik. Pendekatan pemerintah yang terlalu formal pada awalnya kurang efektif. Perdamaian mulai membaik ketika tokoh adat dilibatkan, ritual budaya digunakan, simbol perdamaian lokal dimunculkan. Mengapa? Karena masyarakat lebih percaya pada komunikasi yang memiliki legitimasi budaya dibanding instruksi birokrasi. Ini membuktikan bahwa dalam konflik budaya, pesan efektif bukan yang paling logis, tetapi yang paling bermakna secara simbolik. Untuk poin B, dialog tidak cukup tanpa pengalaman bersama. Hal ini penting karena hal yang penting yang jarang dibahas, rekonsiliasi berhasil bukan hanya karena dialog, tetapi karena masyarakat mulai kembali hidup bersama dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya pasar tradisional, kegiatan sekolah, acara adat, dan kerja sosial bersama. Dari sini muncul kembali komunikasi informal yang perlahan memulihkan rasa percaya. Artinya, kepercayaan sosial tidak dibangun melalui pidato, tetapi melalui pengalaman interaksi yang berulang. Untuk bagian C, di sini ada media lokal menjadi terapi sosial. Media lokal kemudian mulai menyebarkan pesan damai, lalu menampilkan kerjasama antar kelompok dan mengurangi narasi provokatif. Fungsi media berubah dari penyebaran konflik menjadi alat terapi sosial masyarakat.
Untuk bagian D, di sini ada refleksi ilmu komunikasi lintas budaya. Pelajaran dari strategi pencegahan konflik. Untuk poin A di sini, pelajaran utama dari kasus Sampit. Pelajaran terpenting dari konflik Sampit adalah konflik budaya seringkali bukan disebabkan oleh kebencian bawaan, tetapi karena kegagalan memahami cara kelompok lain memberikan makna terhadap tindakan sosial. Manusia tidak bereaksi terhadap fakta, tetapi terhadap makna yang mereka percaya. Karena itu, komunikasi lintas budaya tidak cukup hanya mengajarkan toleransi, tetapi juga memahami simbol budaya, memahami trauma kolektif, memahami cara kelompok lain melihat dunia. Lalu untuk poin B, strategi pencegahan konflik yang lebih modern. Jika melihat dari konsultan komunikasi lintas budaya, strategi yang direkomendasikan bukan hanya seminar keberagaman, tetapi membangun ekosistem komunikasi antar budaya. Untuk strateginya, yang pertama membentuk ruang interaksi rutin antar budaya agar masyarakat tidak hanya bertemu saat ada masalah. Lalu, yang kedua membuat early warning communication system untuk mendeteksi rumor sebelum menyebar luas. Lalu untuk yang ketiga, melatih media lokal mengenai peace journalist agar media tidak membesarkan konflik. Lalu untuk selanjutnya, menggunakan tokoh budaya sebagai mediator komunikasi karena mereka lebih dipercaya masyarakat. Lalu untuk selanjutnya, mengembangkan pendidikan empati budaya bukan hanya pendidikan toleransi formal. Lalu untuk yang keenam, membangun narasi identitas bersama sebagai warga Indonesia agar identitas etnis tidak menjadi identitas yang saling berlawanan. Lalu slide selanjutnya di sini ada kesimpulan. Konflik Sampit menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya bukan sekedar kemampuan berbicara dengan orang berbeda budaya, tetapi kemampuan memahami cara budaya lain memaknai kehormatan, rasa aman, dan identitas. Ketika komunikasi gagal memahami makna-makna tersebut, perbedaan kecil dapat berubah menjadi konflik besar. Namun kasus ini juga membuktikan bahwa rekonsiliasi dapat terjadi karena komunikasi dibangun melalui kepercayaan, simbol budaya, pengalaman bersama, dan penghormatan terhadap identitas masing-masing kelompok. Karena pada akhirnya perdamaian bukan hanya soal berhentinya konflik, tetapi pulihnya keberanian untuk kembali berkomunikasi. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.